Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heribertus Nugraha Pardana dengan nomor NIM 1915-2010-37, mahasiswa STKIP Situs Banten. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang gaya mengajar pendidikan jasmani untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran penjas. Ya, yang pertama itu adalah gaya mengajar style, yang sering juga disebut strategi dalam pembelajaran. Ada berbagai macam bentuk strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, diantaranya yaitu strategi individu latihan dan strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran komando. Strategi pembelajaran komando itu terbagi dari beberapa. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran komando, yang artinya pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Yang kedua, tujuannya adalah penampilan yang cermat. Yang ketiga adalah guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran, memantau untuk kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Yang keempat, pada dasarnya strategi pembelajaran ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lalu ada penerapan strategi pembelajaran komando. Itu juga dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama itu adalah ingin diajarkan keterampilan khusus atau KAS. Yang kedua, menangani kelas yang sulit dikendalikan. Yang ketiga, ingin mencapai kemajuan yang lebih cepat. Yang keempat, sekelompok anak yang memerlukan bantuan khusus. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah mengenai prosedur strategi komando. Itu juga dapat berbagi beberapa. Yang pertama itu adalah guru menyiapkan seperangkat kegiatan belajar mengajar yang pada umumnya berkenaan pada bentuk, tempo, urutan, frekuensi, dan intensitas. Yang kedua, guru menetapkan bentuk aba-aba atau komando berupa verbal atau bentuk lainnya. Yang ketiga, pada saatnya guru mendemonstrasikan kegiatan belajar baik berupa gerakan atau aba-aba. Yang keempat, guru menyiapkan peserta didik untuk menerima aba-aba dan melakukan gerakan-gerakan sesuai komando dari guru. Yang kelima, guru menghentikan pembelajaran bila ia menganggap bahwa peserta didik telah menguasai gerakan yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada esensi dari strategi pembelajaran komando. Itu juga dapat terbagi dari beberapa. Yang pertama itu adalah esensi dari strategi pembelajaran komando adalah adanya hubungan yang langsung dan cepat antara stimulus guru dan respon murid. Yang kedua, stimulus berupa tanda atau komando yang diberikan guru akan mengawali setiap gerakan peserta didik atau peserta dalam menampilkan gerakan sesuai dengan contoh dari guru. Yang ketiga, strategi pembelajaran komando sangat sesuai untuk kegiatan pembelajaran stretching, kalisthenik, atau teknik dasar. Selanjutnya itu adalah kelemahan strategi pembelajaran komando. Itu juga terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah kurang mengembangkan penalaran. Yang kedua, kurang mengembangkan pembentukan sifat. Yang ketiga, tidak demokratis penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitivitas sangat terbatas. Lalu ada keunggulan strategi pembelajaran komando. Yang pertama itu adalah keseragaman gerak. Lalu yang kedua, jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah. Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku disiplin. Lalu selanjutnya ada sasaran strategi pembelajaran komando, dan dibagi juga dari beberapa jenis. Yang pertama, respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan penampilan yang sama atau seragam. Yang ketiga, mengikuti model yang telah ditentukan. Yang keempat, ketepatan dan kecermatan respon. Lalu ada juga strategi tugas atau individu latihan, dan juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah dalam strategi pembelajaran ini peserta didik diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Yang kedua, di sini guru bertanggung jawab untuk menentukan tujuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran individu juga dikenal dalam istilah strategi pembelajaran latihan. Yang keempat, hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Lalu ada ciri-ciri tugas strategi gerakan peserta didik atau peserta dalam menampilkan gerakan sesuai dengan contoh dari guru. Yang ketiga, strategi pembelajaran komando sangat sesuai untuk kegiatan pembelajaran stretching, kalisthenik, atau teknik dasar. Selanjutnya itu adalah kelemahan strategi pembelajaran komando. Itu juga terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah kurang mengembangkan penalaran. Yang kedua, kurang mengembangkan pembentukan sifat. Yang ketiga, tidak demokratis penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitivitas sangat terbatas. Lalu ada keunggulan strategi pembelajaran komando. Yang pertama itu adalah keseragaman gerak. Lalu yang kedua, jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah.
Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku disiplin. Lalu selanjutnya ada sasaran strategi pembelajaran komando, dan dibagi juga dari beberapa jenis. Yang pertama, respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan penampilan yang sama atau seragam. Yang ketiga, mengikuti model yang telah ditentukan. Yang keempat, ketepatan dan kecermatan respon. Lalu ada juga strategi tugas atau individu latihan, dan juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah dalam strategi pembelajaran ini peserta didik dapat berikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Yang kedua, di sini guru bertanggung jawab untuk menentukan tujuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran individu juga dikenal dalam istilah strategi pembelajaran latihan. Yang keempat, hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Lalu ada ciri-ciri tugas, strategi tugas individu. Ya baik, mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan tentang materi gaya mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.